Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, pertama yang saya hormati Ibu Mira Simkan, yang luar biasa ya, seorang wanita tapi sangat berani, tidak takut menghadapi apapun. Ya, luar biasa. Ini juga Pak Obon ini luar biasa, low profile. Biasanya kalau anggota dewan kan pakainya jas ya, beliau sangat low profile tapi high profit gitu ya. Profesional ya. Luar biasa, kita punya orang-orang hebat di sini. Ini ada Pak Teguh, ini udah lama sekali kita ketemu ya Pak Teguh ya. Wah, luar biasa, Pak Teguh ini orang yang sangat bijaksana, luar biasa. Ada Pak Kiki ya, ini ketua DPC kita. Sini ada Bang Jack ya, luar biasa. Ada Bang Herman, siapa lagi nih, Bang Inul ya, dari teman-teman SPP IKB. Ini semua jajaran pimpinan dari teman-teman afiliasi ya, dari Linfox, SLS, kemudian ISS, D4S, SPPD, SPPIKB, apalagi ada lagi D4S ya, dan juga teman-teman mahasiswa ya, luar biasa. Dan acaranya ini dipimpin oleh Pak Suherman ya. Temanya juga sangat bagus, public speaking. Saya dulu kalau di panggung ini saya suka demam panggung. Tapi semakin lama semakin terbiasa. Tapi saya juga masih ada demam panggung. Kalau disuruh nyanyi, nanti gimana tuh kalau disuruh nyanyi, disuruh joget? Jadi saya suka ngumpet ya, kalau mau disuruh nyanyi suka ngumpet dulu. Ya, baik. Tadi Bang Obat menyampaikan mengenai robot ya. Ini menarik. Saya baru pulang dari Jepang semalam. Ya. Jadi orang-orang Jepang sama orang-orang Indonesia ini sebetulnya hampir sama ya. Cuma bedanya di sana udah pada tua-tua. SP ini kalau di sini muda-muda kan ya. Di sana udah tua-tua. Jadi usia di sana itu rata-rata ya, kalau tingkat kematian itu di atas 85 tahun. Jadi kalau kita lihat nenek-nenek yang udah 100 tahun naik sepeda itu banyak sekali di sana. Sehat-sehat ya. Karena mereka makanannya sehat, tidak ada polusi semuanya ya. Nah, kemudian kemarin saya lihat ada yang namanya drone ya. Tadi ada robot, ini ada drone. Itu banyak dari teman-teman logistik ya, teman-teman transportasi. Ada drone. Dan drone itu sudah dipakai untuk mengirimkan benda dari satu tempat ke tempat lain. Luar biasa, masif sekali. Gojek kalah. Nah ini yang ke depan yang kita harus antisipasi. Ya. Terus kemudian ini, kan di sana banyak sekali robot. Ya. Saya tanya ke mereka, ini robot apa nggak menggantikan para pekerja manusia? Kan saya tanya ini. Kalau di Indonesia, kalau ada robot, pasti PHK. Nah, kawan-kawan, paham nggak di Jepang? Mereka sama sekali nggak ada isu penggantian manusia dengan robot. Kenapa? Karena di sana kekurangan SDM. Tingkat kelahiran di sana, jadi kalau ada pernikahan di sini, kalau anak-anak ada berapa biasanya? 2, ya 3. Kalau di sana 0, jadi artinya setiap perkawinan entah itu nggak punya anak atau paling banyak itu cuma 1. Jadi di sana banyak sekali orang-orang tua, orang-orang mudanya seperti itu. Mereka senang sekali dengan adanya robot dan sama sekali tidak menggantikan manusia. Terus kemudian yang kedua, apa yang dia perjuangkan? Kalau di sini kan masih materi ya, masih perut ya. Sana udah nggak lagi. Jadi perjuangannya apa? Memperkecil jam kerja. Kasih berapa jam kan? Dia lagi memperjuangkan 6,5 jam. 6,5 jam per hari. Bahkan dia pengen 6 jam. Tapi dengan gaji yang sama. Karena 2 jam itu bisa dilakukan oleh robot. Dan robot itu sangat produktif, drone itu sangat produktif. Nah di sana kan
climate change ya, perubahan iklim. Ya. Kalau perubahan iklim kan panas sekali, sini ada polusi ya, banyak polusi. Nah itu sekarang di sana yang pakai robot, ya, drone tadi. Jadi penyakit-penyakit karena polusi tidak lagi. Dan bagi mereka yang tugasnya mengantarkan barang, dia nggak mau kerja 8 jam, dia mau kerja hanya 6 jam. Tetapi dengan gaji yang sama. Nah ini menarik ya, isunya orangnya mungkin dia kayak kita semua, tetapi isunya sangat berbeda antara negara Jepang dan negara Indonesia. Tadi juga diceritakan mengenai kekerasan harassment atau kekerasan seksual ya. Nah, di sana definisi yang namanya harassment itu violence ya, itu banyak sekali definisinya. Misalnya, kalau kita di sini kan lebih ke arah fisik ya, fisik. Di sana definisinya melebar. Misalnya di online ya, kalau lagi komen, ada hate speech. Hate speech itu apa ya bahasanya? Ucapan kebencian ya. Nah, itu kena tuh, pasalnya kena. Ada ucapan kebencian, ada bullying, cyberbullying, itu kena. Jadi namanya kekerasan online disebutnya. Yang menarik ini ada 3 kekerasan yang lain yang banyak orang nggak tahu. Yang pertama adalah kekerasan institusi. Jadi kalau di tempat kerja, di sana lingkungannya sangat abusive. Ya. Jadi abusive itu apa ya? Jadi ada pekerjaannya misalnya lebih dari 8 jam, kemudian di luar standar dari tenaga kerja yang ada, itu termasuk harassment. Jadi kalau ada kondisi kerja di luar standar undang-undang, itu termasuk tindakan violence, harassment. Itu namanya tadi. Jadi kekerasan institusi. Ada yang namanya kekerasan ekonomi. Jadi semua pekerjaan, jadi pekerjaannya sama, gajinya berbeda. Ada nggak di sini pekerjaan sama yang gajinya berbeda? Banyak. Nah itu termasuk kekerasan itu. Ini menarik nih. Jadi semua pekerjaan yang tadi pekerjaan sama, gajinya berbeda, termasuk kekerasan. Ini kalian dapat tahu kan? Itu termasuk kena pasal violence dan harassment. Nah ini menarik. Nah yang ketiga, yang namanya kekerasan simbolis. Ya, kekerasan simbolis. Jadi semua dari kita, kalau ada yang memberikan entah itu gambar, tanda yang menunjukkan ketidaksetaraan, termasuk harassment, simbol apapun yang menunjukkan ketidaksetaraan, kena pasal. Ini menarik. Itu definisi daripada kekerasan melebar kemana-mana. Dan saya nggak tahu ini bisa diratifikasi dari sini. Karena kalau kena pasal, teman-teman serikat pekerja ini jadi pekerjaan jadi lebih mudah. Begitu perusahaan tadi lingkungannya sudah tadi di luar undang-undang, kita udah bisa pakai pasal itu. Nah, ini menarik ya. Di Jepang sudah dilakukan seperti itu. Dan dia buat manual guidance yang diperuntukkan bagi serikat pekerja. Nah, kita di sini aspek Indonesia buat panduan. Jadi semuanya pada tahu. Jadi kalau ada perusahaan ya, yang melakukan itu, jadi kawan-kawan udah tahu. Wah ini perusahaan melakukan yang namanya kena pasal. Nah ini yang mungkin nanti cukup menarik untuk kita bahas ya. Kemudian tadi disebutkan juga ada drone yang kita ngomongin pemilu ya, di warna politik dan lain-lain. Di sana teknologinya sudah sangat maju. Bahkan, nah ini yang perlu kawan-kawan tahu. Kawan-kawan, waktu COVID, ini COVID kan sangat berdampak ke pekerjaan kawan-kawan.
Mau tahu kawan-kawan apa yang terjadi berikutnya? Pasca COVID ini, kita sibuk sama hal-hal yang tak penting, tetapi mereka sedang melakukan penelitian, bahkan sudah disebar yang namanya nyamuk. Kalau kita vaksin, banyak yang nggak mau divaksin. Nanti ini sudah mulai program pemerintah penyebaran nyamuk di mana-mana secara global. Nyamuk itu nanti yang mau vaksin. Ini sangat bahaya. Saya baca semua penelitian mengenai itu, bahwa nyamuk bisa di remote dari jauh. Nyamuknya dikasih diinjeksi yang namanya Bacteria Wolbachia. Nyamuknya itu nanti jadi yang jantan, ya, kemudian dengan betina, ya, nanti secara tidak langsung dia menggigit kita. Coba deh kawan-kawan di sekitar kawan-kawan, mulai banyak nyamuk kan? Apa itu terjadi dengan biasa? Ini dilakukan dengan senyap. Makanya kita harus hati-hati. Kita harus hati-hati sama nyamuk. Kalau di luar negeri, ya, saya kemarin ke Narita, hati-hati di negara-negara tropis Indonesia, hati-hati digigit nyamuk. Di di airport sebelum saya ini pengumuman banyak sekali, hati-hati dengan gigitan nyamuk. Mau tahu yang disebar? Di setiap daerah 200 juta nyamuk disebar. Bayangin, sudah dilakukan penyebaran di Jakarta Barat, di Bandung, di Semarang, di Yogyakarta, di Kupang, di Bontang, dan juga saat ini tanggal 13 November di Bali. Harus baca semua informasi. Kamu nggak ada yang tahu kan? The next, dan bahayanya ini bisa menjadi senjata biologis. Semuanya senyap, seperti COVID, senyap tak. Kawan-kawan harus hati-hati. Siapa yang berani sepihak? Jangan yang berani sepihak, karena ini program dari elit global. Dia kerjasama dengan berbagai pemerintah. Tetapi banyak sekarang yang sudah menyuarakan di berbagai negara, petisi dan lain-lain, sudah terhimpun sekian komunitas yang menentang ini. Tetapi tugas kita, ya, kita semua untuk lebih sadar bahwa yang namanya perkembangan teknologi sudah sangat maju, jauh dari apa yang kita. Mungkin demikian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak kepada Bapak Dr. Kunwardana atas